Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Arif Bila Tahir dengan NIM 2020103703110013. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari mata kuliah Grafika Komputer tentang pembuatan website dengan dibantu bahasa pemrograman HTML, JavaScript, dan CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, sebelumnya mohon maaf saya belum bisa menguasai tentang bahasa pemrograman pembuatan website, jadi saya akan menjelaskan semampunya saja. Nah, di sini ada pembuatan dokumen dengan tipenya HTML, kemudian di sini ada tag HTML karena akan melakukan pembuatan pada isian HTML, kemudian di sini ada tag head. Nah, di sini ada hubung dengan link-link yang sudah diisi. Nah, di sini untuk menghubungkan dengan file yang ada di menu style.css. Kemudian masuk ke body, isi dari halaman webnya. Di sini ada section, membuat kelas container, kemudian dalam kelas container ada kelas background image, terus ada membuat kelas box lagi, lalu di heading 1 ini membuat tulisan tugas akhir Grafika Komputer. Kemudian di heading 2 membuat tulisan Muhammad Irfan Arif Bila Tahir dan tulisan 20.20.10.37.11.013. Di sini ada kelasnya, konten, ini membuat kelas button, kemudian membuat kelas back. Nah, di sini membuat tombol yang nantinya akan menghubungkan ke folder canvas HTML di index.html. Nah, selanjutnya ini membuat button juga untuk menghubungkan pada folder 3js di file theindex.html. Kemudian masuk ke menu style.css. Nah, di sini terdapat margin dan padding. Saya akan menjelaskan secara singkat. Margin itu merupakan pengaturan jarak elemen HTML dari luar. Nah, sedangkan padding sebaliknya mengatur jarak elemen HTML itu dari dalam. Nah, di kontainer ini mengatur padding top 20 pixel dan bottomnya 20 pixel. Kemudian di body ini background color-nya agak kebiruan. Ini untuk kode untuk pewarnaannya. Kemudian di H1 ini fontnya ada Oswald, sans serif, kemudian warnanya putih, sama seperti H2. Kemudian di sini untuk mengatur background image, gambar dari background-nya. Nah, ini mengambil dari link berikut, mengambil gambarnya, kemudian height-nya 400 pixel, width atau lebarnya itu 800 pixel. Kemudian background repeat ini tidak diulang-ulang. Kemudian size-nya ini cover, artinya menutupi keseluruhan. Kemudian marginnya 5%, auto. Lalu ada padding-nya 20 pixel, bordernya 1 pixel, solid, dan warnanya biru. Kemudian ada radiusnya, border radiusnya 4 pixel. Dan ini bayangan untuk box shadow-nya 0 pixel, 0 pixel, 5 pixel. Warnanya agak kebiruan juga. Untuk posisinya relatif, artinya posisinya normal. Nah, kemudian di A ini untuk teks yang dalam button-nya, margin left-nya auto, menyesuaikan. Margin right-nya auto juga. Kemudian decoration-nya non atau tidak ada. Untuk warnanya putih. Font size-nya 20 pixel. Font family-nya Oswald. Nah, ini untuk masuk ke bagian button-nya. Untuk lebarnya 250 pixel, tingginya 75 pixel. Untuk ukuran margin left-nya ini kurang dari EM, artinya EM ini sesuai dengan panjang dari bentuknya, bentuk dari button-nya itu. Nah, margin bottom kurang dari 10 EM. Kemudian position-nya relatif, background-nya hitam,
untuk warnanya putih. Nah, untuk display flex ini artinya dia menyesuaikan dengan ukuran yang ada di layar. Kemudian untuk box sizing ini untuk merubah kalkulasi dalam mengukur lebar elemen. Nah, kemudian ada paddingnya 20 pixel, kemudian kursornya ini pointer atau di tengah-tengah, kemudian positionnya relatif, ada topnya 100 pixel, left-nya ukurannya 250 pixel. Untuk button A itu kalau misalkan nanti kalau udah mau diklik, nanti dia akan mengubah bentuk size-nya nanti kalau akan saya jelaskan saat di websitenya. Nah, untuk position-nya relatif, display-nya ini block, artinya elemen HTML bergerak horizontal, tetapi dia akan menambahkan garis baru terus untuk elemen selanjutnya. Dia akan memanjang ke kanan. Nah, untuk WebKit ini untuk transisinya 0,2 second, transisinya 0,2 second, dan transition yang satunya 0,2 second. Kemudian ini untuk back-nya, ini untuk kembali setelah melepas dari button-nya. Nah, display-nya itu block, kemudian position-nya absolute, artinya kalau ditimpa text-nya tetap ada dan tidak berubah tempatnya. Kemudian background color-nya putih. Untuk lebarnya 100%, height-nya 0,00%, kemudian top-nya 0 pixel, left-nya 0 pixel, WebKit transition-nya 0,2 second, untuk transition-nya 0,2 second, untuk transition-nya 0,2 second. Nah, button hover ini warnanya hitam. Hover ini kalau kita melakukan event klik atau kita saat mau melakukan klik pada button, maka warnanya hitam. Nah, untuk kembalinya height-nya tingginya 100%. Nah, kemudian kita lihat dulu kalau kita jalankan. Nah, kalau misalnya kita arahkan mouse ke sini, dia akan ke bawah, lalu balik lagi kalau kita lepas. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke canvas HTML. Sini ada membuat dokumen, membuat link untuk menyambung ke style.css. Ini ada bodinya canvas, ini untuk menghubungkan ke JavaScript. Nah, CSS ini ada bodinya background hitam, kemudian marginnya 0, lalu di canvasnya kursornya ini crosshair, kursor yang kita arahkan crosshair, kemudian displaynya block. Kemudian masuk ke JavaScript. Nah, di JavaScript ini untuk melakukan proses animasi. Kemudian ini ada variabel canvas. Nah, ini untuk melakukan perhitungan yang akan membuat kembang api. Karena yang di canvas ini menampilkan seperti kembang api itu kalau misalkan kita jalankan. Nah, di sini ada lebar kanvasnya, kemudian ada tingginya. Nah, kemudian ini perhitungan rumusnya lagi. Sama ini untuk menghitung distance-nya atau jaraknya. Nah, ini nanti akan membuat firework atau kembang apinya. Kemudian lanjut ini untuk kecepatannya. Ini akselerasinya, kemudian ini keterangannya, random. Kemudian selanjutnya ini untuk mengganti pergantian kembang apinya agar bisa secara acak ditembakkan ke layar. Ini ada perhitungan juga. Kemudian ini untuk melakukan pewarnaan untuk menggambar firework-nya.
Nah, ini ada hue-nya 100%. Kemudian di sini ada stroke. Kemudian kalau stroke ini untuk pewarnaan bagian luar. Selanjutnya, nah ini untuk melakukan penggambaran pada partikel-partikel yang ada di kembang apinya. Ini ada speed-nya random, friction, gravity ini kecepatan turun naiknya. Kemudian selanjutnya ini mengganti partikel yang terbaru, mengupdate-nya, kemudian ini menggambarkan partikelnya. Ini ada stroke. Kemudian ini untuk melakukan looping animasi agar terus berulang. Nah, ini untuk melakukan pewarnaan pada di dalam. Secara RGB berarti warnanya akan terus berubah-ubah, berganti-ganti. Nah, ini untuk menjalankannya. Nah, ini untuk mengatur waktunya. Nah, setelah itu selesai. Kemudian masuk bagian 3JS. Di 3JS ini ada linknya untuk ke style.css dan ini untuk menghubungkan dengan yang ada di Cloudflare 3.js pada JavaScript. Kemudian ini body-nya isi dalam HTML-nya. Ada kelas ada ID score untuk press up, menampilkan tulisan press up. Kemudian ada ID control. Ini ada button, ada accelerate. Ini lebarnya 30, tingginya 30 dan view box-nya 00, 10, 10. Nah, kemudian ini untuk melakukan transform. Transform itu untuk melakukan rotasi atau scaling atau perubahan bentuk. Nah, ini rotasinya 0,5,5. Dan ada ini untuk bagian ini saya kurang paham. Kemudian ini sama saja kurang lebih untuk melakukan rotasi. Nah, ini untuk menampilkan instruksinya. Nah, kemudian ini untuk menampilkan hasil dan ini kontennya. Ini kalau kita sudah menabrak sesuatu, maka akan muncul ini. Nah, ini untuk menghubungkan ke bagian JavaScript. Lanjut ke bagian CSS-nya. Nah, ini mengimport dari font-nya. Kemudian ini ada body-nya, margin-nya 0, warnanya putih, ini untuk font-nya. Kemudian ini button, outline, warna luarnya tidak ada. Kemudian kursornya pointer, bordernya tidak ada. Untuk shadow-nya 3 pixel, 5 pixel, 0 pixel, dan warnanya hitam, dan ada RGB. Nah, ini untuk mengunjungi A, warnanya ini menyatu, inherit, kemudian ini untuk melakukan position score-nya, melakukan konfigurasi score. Ini positionnya tetap, absolute, tidak dapat diubah. Kemudian ini font family-nya. Untuk melakukan, untuk menampilkan press start to P. Kemudian ini tadi font family, kemudian ini font size-nya. Size dari fontnya, kemudian ini ada warnanya putih, kemudian ini untuk melakukan transform, translate min 50%, min 50%. Ini untuk mengatur opacity-nya 0,9, ini untuk melakukan panjang maksimal dari lebarnya 1 pixel. Nah, ini untuk mengatur letaknya yang berada di tengah. Ini untuk mengatur tinggi dari garisnya. Kemudian ini untuk melakukan controlling, positionnya absolute, bottom-nya sebesar 50 pixel, left-nya 50 pixel, display-nya 0. Dan ini control sama button, lebarnya 80, opacity-nya 0, precision-nya opacity 2 second. Nah, ini untuk control sama interruption, margin left-nya 20 pixel,
max width-nya 300 pixel, background color-nya hitam. Kemudian ada padding-nya 20 pixel, opacity-nya 0, dan transition-nya opacity 2 second. Nah, untuk button, control button, width, height, background color putih, border 1 pixel, median bottom-nya 10 pixel, ini solid, warnanya hitam. Nah, ini untuk menampilkan nanti hasilnya, position-nya absolute, align item-nya di tengah, justify content-nya juga di tengah, tingginya 100%, lebarnya 100%, untuk warna background-nya hitam, display-nya non, Z index-nya 51. Untuk hasil result sama kontennya, lebarnya 350 pixel, padding 50 pixel, border radiusnya 20 pixel. Nah, ini skornya, font size-nya sekian, dan max width-nya 50 pixel. Untuk kontrolnya, display-nya fleksibel. Nah, kemudian lanjut ke JavaScript-nya. Ini akan saya jelaskan secara singkat saja karena ini terlalu panjang dan juga saya belum terlalu mengerti. Ini untuk perhitungan melakukan pick randomnya. Yang di atas ini mengcapture gambar, capture window. Kemudian ini mendapatkan jarak. Nah, ini untuk pewarnaan random pada mobil yang akan dijalankan. Lawan grand ini untuk warna pada tempatnya. Ini warna jalan, ini warna samping-sampingnya, ini warna untuk mobil truk. Ini warna untuk mobil truk. Kemudian ini untuk warna ban, ini untuk warna material dan lain sebagainya. Ini untuk pewarnaan. Kemudian ini untuk mengkonfigurasinya. Konfigurasi melakukan perjalanan dari mobilnya. Ini untuk skornya, ini kecepatannya. Kemudian di sini ada angel kamera, accelerate, decelerate. Ini untuk player melakukan maju atau mundur secara perlahan. Kemudian ini untuk menampilkan mobil lain. Ini untuk track-nya, menampilkan track, dan sebagainya. Kemudian ini ada score, ada button. Nah, ini untuk mengatur timeout-nya. Nah, ini pengaturan kamera, position kamera. Kemudian ini rendering map. Ini mengatur pencahayaannya. Ini mengatur grid-nya. Ini mengatur rendering-nya. Kemudian ini saat melakukan reset. Kalau sudah tertabrak mobil. Kemudian ini untuk melakukan memulai game, start game. Ini untuk melakukan position score, menempatkan position score. Kalau ini untuk penempatan penandaan pada jalur. Ini ada fill-nya. Kemudian ada line, stroke style. Kemudian ini ada perhitungan rumus untuk jalur kiri dan ini untuk jalur kanan. Kemudian sini ada untuk menampilkan kub teksturnya, menambahkan kub tekstur. Ini ada perhitungan juga. Kemudian ini ada extra small-nya, tambahan-tambahan sedikit. Ini perhitungannya. Kemudian ini untuk base-nya. Ini untuk bagian putaran kirinya, ini putaran kanan. Nah, ini yang putaran tengah-tengah. Nah, ini bagian pulau kiri. Kemudian ini bagian pulau tengah.
Nah, ini bagian pulau kanan perhitungannya. Nah, ini untuk di luar lapangannya. Nah, kemudian ini untuk melakukan rendering map. Kemudian ini untuk pohon-pohonnya. Nah, ini untuk tekstur pada mobil depan. Ini pewarnaannya dan lain sebagainya. Kemudian untuk function car-nya, mengatur posisi, shadow. Kemudian ini untuk bannya, posisi ban. Kemudian ini mengatur tekstur pada truk. Kemudian ini posisinya, mengatur segala posisi dan bayangannya dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk hit zone-nya kalau misalkan melakukan tabrakan. Selanjutnya ini untuk mengatur yang arah yang ditentukan, maju itu untuk melajukan kendaraan dan mundur untuk merem kendaraan agar mengurangi kecepatan. R ini untuk melakukan restart. Nah, ini mengatur animasinya. Menu untuk memindahkan mobil dari player, ini menampilkan skor. Kemudian ini untuk segala kameranya, ini untuk memindahkan mobil lainnya. Ini menambahkan kecepatan dari playernya. Kemudian ini untuk menambahkan mobil, ada mobil sama truk, ada dua jenis. Nah, ini untuk mengambil kecepatannya, ini kecepatan car, sama ini kecepatan truk. Nah, ini kalau misalkan tertabrak, ini untuk mendeteksinya. Kemudian untuk menampilkan hitnya. Nah, ini untuk konfigurasi pengecekan jika tertabrak. Nah, ini jika player tertabrak, nah, maka dilakukan rumusnya. Nah, ini untuk edges kameranya saja. Sampai ini untuk melakukan reset rendering. Nah, balik lagi ke websitenya. Kalau misalkan pertama canvas.html. Nah, ini untuk firework tadi. Kalau misalkan kita klik, dia akan mengikuti sesuai arahan yang kita klik. Dia akan terus berubah-ubah warna dan menembakkan secara random. Kemudian balik. Nah, masuk ke 3JS. Nah, ini untuk mobil tadi, press up untuk menjalankannya. Nah, kalau kita jalankan, nah dia akan terus berputar. Kalau kita arahkan panah ke bawah, dia akan melambatkan laju kendaraannya. Kalau kita tekan tombol atas panah, dia akan melajukan kendaraannya, melajukan kecepatan. Nah, motornya akan random dan terus bertambah sesuai lap. Motor dari NPC kalau tertabrak maka game akan berakhir. Yang di pulau kiri itu untuk menghitung dari total yang sudah kita putari. Nah, kalau misalkan tertabrak maka akan muncul seperti ini. Untuk melakukan reset gamenya. Sekian penjelasan saya mengenai tugas ini. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.